Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sudah siap memberikan materi macam-macam thariqah dalam mata kuliah ilmu tasawuf. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dibisakan hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam mata kuliah ilmu tasawuf. Sebelum berlanjut kita melaksanakan pembelajaran, mari kita bertawasul singkat ila hadrati Sultan Aulia fi hadaz zaman Sidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Qaddasallahu sirruh. Al-Fatihah. Baik rekan-rekan, bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, mantap. Siapa kita? Keren. SID? Usama? Gas. Mantap. Luar biasa. Sebelum Bapak melanjutkan materi, ada pantun nih buat kita. Siap ya? Siap. Ada Pak D bawa gula aren. Anak mahasiswa SID emang keren-keren. Oke. Terima kasih rekan-rekan yang berbahagia. Kita lihat bahwa dalam mata kuliah ilmu tasawuf ini kita akan berbicara tentang ilmu tasawuf dan thariqah. Ya. Di pertemuan pertama kita sudah berbicara asal usul ilmu tasawuf. Di antaranya para ulama ini bermacam-macam ya mendefinisikan ilmu tasawuf, dan ini alhamdulillah menjadi kekayaan intelektual kita, kekayaan pemahaman dari hasil-hasil penuhan beliau. Kita menjadi banyak mengetahui tasawuf itu adalah gitu kan. Di antaranya tasawuf berasal dari suf yang artinya bulu binatang. Yang kedua berasal dari sof, artinya barisan sholat. Adapun definisi tasawuf secara istilah atau terminologi, diantaranya Syekh Al-Jurairi mengatakan tasawuf itu adalah engkau tidak dimiliki oleh sesuatu dan engkau tidak memiliki sesuatu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua dari Syekh Syamnun mengatakan tasawuf itu adalah masuk kepada akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia, dan keluar dari budi pekerti yang hina, yang buruk. Itu hanya sebagian pendapat para ulama yang Bapak sampaikan. Silakan selebihnya rekan-rekan bisa searching, bisa googling, baca di berbagai referensi. Baik, rekan-rekan yang berbahagia. Nah, ilmu tasawuf ini merupakan teori dari tasfiyatul qalbi. Dari bagaimana kita bisa mensucikan hati. Bapak bertanya, bisakah sebuah teori dirasakan hasilnya tanpa praktek? Sekali lagi, bisakah sebuah teori dirasakan hasilnya tanpa praktek? Tidak dong. Seperti kita masuk ke rumah makan Padang, kemudian baca menu rumah makan Padang. Masuk, duduk. Silakan Pak, Bu, kita baca tuh menu rumah makan Cinto Bundo. Itu tertulis kan macam-macam menu. Rendang, gulai, opor ayam, babat, DLL, dan lain. Baca saja semua menu. Terima kasih ya, sudah keluar lagi. Tidak beli, tidak dimakan. Bisa dirasakan? Itulah perumpamaan siapapun bisa mempelajari tasawuf dari sisi teori. Ya, apa itu ilmu tasawuf, asal usulnya, perkembangannya,
tujuannya, dan lain-lain. Tetapi untuk merasakan bersih hati, berbudi, akhlak yang luhur, yang mulia, ya, ini tidak bisa hanya di tataran teori. Maka kita harus masuk kepada tataran praktek. Nah, praktek untuk merasakan ilmu tasawuf ini disebutnya thoriqoh. Apa? Thoriqoh ini teknis dari ilmu tasawuf. Sedikit ada pemahaman, dengarkan. Oke. Sebelum lanjut, ada yang bertanya? Ya, oke. Saya izin bertanya, Pak. Ada berapa macam thoriqoh khususnya di Indonesia ini, Pak? Kan itu ada banyak tuh thoriqoh. Ada berapa macam thoriqoh di Indonesia? Oke, terima kasih. Sebelum dijawab, sekalian aja deh. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, dari Akhwat ya. Gimana nih? Izin bertanya, Pak. Apa yang dimaksud thoriqoh secara bahasa? Oke. Terima kasih ya. Berikan dulu applause luar biasa buat rekan-rekan yang luar biasa semua. Thoriqoh secara bahasa ya bisa dilihat dari bukunya Hamka. Di situ dijelaskan thoriqoh adalah jalan, cara, kedudukan, keyakinan, dan agama. Jalan, cara, keyakinan, kedudukan, dan agama. Sangat mungkin ada lagi penjelasan dari ahli yang lain yang tidak sama, it's okay. Silakan. Nah, kemudian Chef Dindin, ada berapa macam sih thoriqoh itu? Nah, kalau berbicara ada berapa macam, secara global thoriqoh itu terbagi dua. Satu yang disebut thoriqoh mu'tabaroh, dua thoriqoh ghairu mu'tabaroh. Ya. Baik, yang pertama, thoriqoh itu apa sih? Tadi sedikit sudah dibahas. Thoriqoh adalah jalan, cara, kedudukan, keyakinan atau agama. Nah, rekan-rekan semua yang viral bolehlah, yang lebih terkenal, yang lebih difahami oleh umat Islam pada saat ini, thoriqoh itu lebih muncul di cara atau jalan. Ya, cara atau jalan. Nah, kita kaitkan dengan definisi secara istilahnya. Thoriqoh secara istilah itu adalah sebuah perjalanan ruhani yang mesti ditempuh oleh seorang salik. Salik itu orang yang sedang berjalan menuju Allah. Sekali lagi, thoriqoh secara istilah sebuah jalan yang mesti ditempuh oleh seorang salik untuk bisa sampai ke hadrat Allah Subhanahu. Nah, thoriqoh ini banyak di Indonesia. Yang tersertifikasi lah, kalau boleh disebut sertifikasi, yang tercatat, yang mu'tabaroh tadi di Jatman itu kurang lebih ada 42. Mungkin bisa bertambah karena itu beberapa tahun yang lalu kan. Nah, oleh karena itu untuk melihat, Pak, ini thoriqoh ini bagaimana, termasuk mu'tabaroh atau tidak. Rekan-rekan paham istilah mu'tabaroh artinya apa? Mu'tabaroh itu legal, benar, ya, sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, untuk bisa melihat bahwa thoriqoh ini benar, legal, maka kita akan melihat apa saja rukun-rukun thoriqoh. Sebelum kita bahas juga dari mana, Pak, dalil Quran tentang thoriqoh. Rekan-rekan bisa lihat di surah Al-Jin, ya. Surah Al-Jin ayat 16.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an. Ini Quran dan banyak lagi, bukan hanya ini ya. Jadi Allah mengatakan bahwasanya siapa saja yang istiqomah, continue, benar-benar nyak-nyak dalam mengamalkan thariqahnya. Nah, apa ini thariqah? Yang tadi jalannya, agamanya, cara ibadahnya, cara zikirnya, keyakinannya, maka Allah menyajikan la asqainahum ma'an. Ini pasti loh. Pasti Allah berikan ma'an ghadaqah. Ini majaz ya, perumpamaan. Kalau secara tekstual, ma'an ghadaqah itu air yang berlimpah ruah. Apa maksudnya? Ma'an ghadaqah itu keberkahan, kesuksesan, kemajuan dhahiron wa ba'. Kan air itu sumber apa? Subur. Coba kalau tidak ada air di sini, mau ngompol aja ngahulengnya. Aduh, hoyong pipis, hoyong modal. Tapi aduh, jang obeh. Kan bingung tuh. Kalau nggak ada air orang bingung. Nah, ini yang dimaksud secara arti ya, bahwa ma'an ghadaqah itu maju, sukses, dohir, batin. Dengan syarat bagi orang yang dalam berthariqah. Nah, rekan-rekan, lalu apa saja sih Pak rukun thariqah itu? Boleh ditulis ataupun tidak. Yang pertama, sebuah thariqah disebut legal, benar, dan bisa dirasakan hasilnya ketika diamalkan. Yang pertama ada mursyid, guru mursyid. Ada, ya kalau ada hidup berarti kan? Ada tuh zahir batin. Ada zahir batin. Yang kedua, ada murid. Yang ketiga, ada wirid. Yang keempat, ada silsilah. Yang kelima, ada talqin. Yang keenam, ada zawiyah atau madrasah. Yang ketujuh, ada adab atau etika. Boleh ditulis. Nanti kita kembangkan satu-satu. Nah, itu sebagai rukun sebuah thariqah mutabarok. Jadi tidak bisa kita sembarang berthariqah. Hati-hati. Kalau dalam kedokteran disebut bisa malpraktek. Orang ini bukan ahli bedah jantung, tidak tersertifikasi, atau tidak kuliah di kedokteran jurusan spesialis jantung. Dia berani-berani melakukan praktek operasi jantung. Kira-kira sukses enggak? Operasinya sukses enggak? 99% pasti gagal. Begitupun seseorang ketika mau bertasawuf yang aplikasinya, prakteknya dalam sebuah thariqah, lihat dulu ini, thariqah ini mutabarok atau ghairu. Paham sampai sini ya? Itu yang 7 itu nggak bisa, tidak ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka triliun maaf. Thariqah itu disebut ghairu mutabarok. Satu, harus ada guru mursyid. Yang kedua ada murid. Yang ketiga wirid. Yang keempat silsilah, sanad silsilah. Yang kelima talqin. Yang keenam zawiyah atau madrasah. Yang ketujuh adalah adab. Oke, rekan-rekan, itu dulu pertemuan pada kali ini. Semoga besar manfaatnya ya. Dan rekan-rekan dimohon di pertemuan yang akan datang minggu besok, silakan review pertemuan ini ya, review, bikin ringkasan, nanti dibahas oleh beberapa orang nanti perwakilan, dan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya membahas rukun-rukun tadi. Di pertemuan selanjutnya, apa itu mursyid ya, kriteria mursyid, kemudian etika mursyid terhadap murid, etika murid terhadap murid, etika murid terhadap mursyid, dan seterusnya. Banyak ya. Terima kasih rekan-rekan atas pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.